Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuki dan kali ini saya akan mempresentasikan di mata kuliah Keuangan Publik Islam ya dengan judul Pengantar Keuangan Publik dalam Islam. Baru pengantar saja. Nah, kita ke definisi terlebih dahulu nih. Jadi keuangan publik dalam Islam itu pengelolaan sumber daya keuangan oleh pemerintah atau negara berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, keadilan, dan pengelolaan harta negara yang halal. Nah, berbeda dengan keuangan publik konvensional yang menekankan pada keuntungan ekonomi semata, keuangan publik Islam itu mempertimbangkan aspek seperti spiritual, moral, dan juga sosial. Nah, ini ada beberapa tujuan keuangan publik dalam Islam. Yang pertama, untuk kesejahteraan umat. Jadi maksudnya mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, mencangkup kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Nah, yang kedua ada keadilan sosial. Jadi menjamin distribusi kekayaan yang adil dan merata untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang ketiga, untuk menghilangkan kemiskinan. Jadi, memastikan bahwa orang-orang yang kurang mampu mendapatkan bantuan melalui instrumen seperti zakat maupun wakaf. Dan yang keempat, keberlanjutan ekonomi. Jadi, mengelola keuangan negara untuk kepentingan jangka panjang, menghindari spekulasi, riba, dan ketidakpastian yang merugikan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar keuangan publik dalam Islam. Yang pertama jelas ada tauhid, ya. Jadi, semua aspek pengelolaan itu, keuangan khususnya, harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa atas segala harta. Nah, yang kedua ada keadilan. Jadi, dalam setiap pengeluaran dan penerimaan, keadilan harus ditegakkan di sini, baik antara negara dan masyarakat maupun antara kelompok masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga ada kemaslahatan umum. Nah, jadi keuangan publik dalam Islam ini diarahkan untuk kemaslahatan umum seperti kesejahteraan dan kebaikan bersama. Dan yang keempat itu harus amanah, ya. Pengelolaan keuangan negara bertindak sebagai pemegang amanah yang harus menjalankan tugasnya dengan jujur dan tanggung jawab. Nah, ini ada beberapa sumber keuangan publik dalam Islam. Yang pertama ada zakat, ya. Jadi zakat itu instrumen keuangan utama dalam Islam, diwajibkan bagi negara muslim yang mampu dan hasilnya itu digunakan untuk kemaslahatan sosial, terutama untuk membantu fakir miskin. Yang kedua ada sodakoh. Jadi sodakoh itu sumbangan sukarela yang diberikan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa paksaan. Nah, yang ketiga ada kharaj. Jadi pajak atas tanah yang dikenakan kepada non-muslim dalam wilayah pemerintahan Islam. Dan yang keempat ada jizyah. Jadi pajak yang dibayar oleh non-muslim sebagai imbalan atas perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh negara Islam. Dan yang kelima ada ghanimah. Nah, ghanimah itu harta rampasan perang yang sebagian digunakan untuk keperluan publik setelah digunakan sesuai aturan syariah. Dan yang keenam ada fai. Jadi harta yang diperoleh tanpa peperangan, seperti dari penaklukan damai dan digunakan untuk kepentingan publik. Nah, ini ada beberapa instrumen pengeluaran dalam keuangan publik Islam. Yang pertama bisa untuk belanja sosial, jadi pengeluarannya untuk kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan untuk fakir miskin, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Yang kedua bisa juga untuk belanja infrastruktur. Jadi membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas seperti jalan, jembatan, masjid, dan fasilitas umum lainnya. Dan yang ketiga bisa juga untuk pertahanan dan keamanan. Jadi mengalokasikan dana untuk pertahanan negara, perlindungan wilayah, dan penjagaan keamanan. Dan yang keempat untuk pengeluaran administratif. Nah, pengeluaran untuk menjalankan administrasi pemerintah dan layanan publik. Jadi ini ada beberapa yang bisa digunakan dalam pengeluaran keuangan publik dalam Islam. Nah, untuk selanjutnya ada peran Baitul Mal dalam keuangan publik Islam. Jadi Baitul Mal itu lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan publik dalam Islam. Berfungsi untuk mengumpulkan sumber-sumber keuangan yang tadi seperti zakat, kharaj, jizyah, dan
mengelolanya untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, fungsi-fungsi Baitul Mal yang pertama untuk mengelola dana publik dengan prinsip keadilan dan transparansi. Dan yang kedua, untuk menyalurkan dana untuk program kesejahteraan sosial, pembangunan, dan juga pertahanan. Dan yang ketiga, menjaga keseimbangan ekonomi dengan membantu kelompok yang lemah secara finansial. Nah, ini ada beberapa perbedaan keuangan publik dalam Islam maupun yang konvensional. Dari segi prinsip dasarnya dulu, kalau keuangan publik Islam itu sudah jelas berdasarkan syariah, bebas dari riba maupun gharar ya. Kalau yang konvensional itu berdasarkan efisiensi dan ekonomi semata saja. Nah, untuk instrumen pajaknya, kalau publik dalam Islam itu mendapatkan dari zakat, kharaj, jizyah, fai yang tadi sudah dibacakan, sedangkan yang konvensional seperti dari pajak penghasilan, pajak penjualan, dan sebagainya. Nah, untuk tujuannya, yang publik Islam ini untuk kemaslahatan umum dan juga keadilan sosial. Kalau yang konvensional ini untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kalau sistem pembagian kekayaannya, kalau yang publik Islam itu distribusinya adil sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, kalau yang konvensional itu distribusinya berdasarkan kontribusi. Nah, ini ada beberapa tujuan pengelolaan keuangan publik dalam Islam. Yang pertama, kesejahteraan masyarakat. Jadi maksudnya, fokus utama pengelolaan keuangan dalam Islam adalah kesejahteraan seluruh masyarakat, ya. Termasuk kelompok yang paling lemah. Dan yang kedua, keberlanjutan. Nah, maksudnya pengelolaan keuangan publik itu harus mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang, tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan jangka pendek aja. Dan yang ketiga, keadilan ekonomi. Nah, menghindari konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu dengan cara memastikan distribusi yang merata dan sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Nah, jadi dapat disimpulkan, keuangan publik dalam Islam ini memberikan solusi sebenarnya untuk menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan, dan pemerataan distribusi kekayaan. Nah, dengan prinsip-prinsip seperti zakat, jizyah, pengelolaan yang adil di bawah Baitul Mal adalah contoh nyata bagaimana Islam mengatur keuangan publik dengan fokus pada kesejahteraan umat. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, di era modern ini, keuangan publik Islam tetap sangat relevan sebagai alternatif sistem keuangan yang berdasarkan moral dan keadilan. Baik, itu saja dari saya Yuki. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.